Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Laksamana Muda TNI Anumerta Yosafat Sudarso lahir di kota Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 24 November tahun 1925 dari pasangan Soekarno Darmo Prawiro dan Mariam. Ayah Yos Sudarso bekerja sebagai seorang polisi ketika masa penjajahan. Sejak kecil, Yos Sudarso dikenal sebagai sosok yang tenang, cerdas, dan juga santun. Yos Sudarso pertama kali mengecap bangku sekolah di HIS atau Hollands Inland School yang setingkat dengan SD dan tamat pada tahun 1940. Setamatnya, dia kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah guru di kota Muntilan. Namun, pendidikan yang dia tempuh harus berhenti di tengah jalan karena Jepang datang menjajah Indonesia. Kondisi itu memaksa sekolah tersebut harus ditutup. Tak mau menyerah, Yos Sudarso lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Pelayaran di Semarang dan akhirnya menjadi lulusan terbaik. Atas prestasinya tersebut ia kemudian dipekerjakan sebagai mualim di kapal Go Usamu Butai pada tahun 1944. Karir Yos Sudarso di dunia pelayaran pun dimulai. Dia lantas bergabung dengan BKR atau Badan Keamanan Rakyat Laut atau yang sekarang dikenal dengan TNI Angkatan Laut setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di lembaga ini, Yos Sudarso sering mengikuti misi atau operasi militer dalam meredam pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah saat Belanda datang dan mengadakan agresi militer sebanyak 2 kali. Saat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 1950, Yos Sudarso diangkat sebagai komandan kapal di KRI Alu. Dia kemudian berpindah-pindah menjadi komandan KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali, hingga KRI Patimura. Pada tahun 1958 ia menjabat sebagai Hakim Pengadilan Tentara walaupun hanya 4 bulan. Pada Desember tahun 1961, Presiden Soekarno membentuk Trikomando Rakyat atau Trikora menyusul memanasnya kawasan Irian Barat yang ingin direbut kembali oleh Belanda. Beberapa minggu berselang atau tepatnya Januari tahun 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar dan Yos Sudarso sebagai deputi operasinya. Yos Sudarso mengemban tugas yang sangat berat. Kemudian ia mengadakan patrol di sekitar daerah perbatasan pada tanggal 15 Januari tahun 1962, yakni di Laut Arafuru dengan 3 kapal motor jenis torpedo boat yaitu KRI Macan Tutul, KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang. 3 kapal torpedo kelas Jaguar meninggalkan Kepulauan Aru pada tengah malam tetapi dicegat oleh pesawat pengintai Belanda, seperti yang telah diantisipasi Belanda selama berminggu-minggu. Kapal KRI Macan Tutul yang dikomandoi Yos Sudarso pun tenggelam setelah mendapat serangan kapal perusak Belanda HRMS Everstein. Yos Sudarso bersama 24 awak kapalnya terkubur di lautan lepas. 2 kapal lainnya, KRI Macan Kumbang dan KRI Harimau berhasil putar balik, tetapi satu menabrak karang dan yang lainnya lumpuh karena ditembak. Awak kapal lainnya yang selamat kemudian menjadi tawanan Belanda. Komodor Yos Sudarso yang semasa kecil bercita-cita sebagai prajurit itu akhirnya gugur di lautan dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Peristiwa itu kemudian diperingati sebagai Hari Dharma Samudra pada setiap tanggal 15 Januari. Indonesia mengeluarkan perangko khusus untuk mengenang jasanya kepada Indonesia, sedangkan KRI Harimau dijadikan monumen di Museum Purna Bakti Pertiwi di Taman Mini Indonesia Indah. Untuk menghormati jasanya, nama Yos Sudarso kerap dijadikan nama jalan protokol di Jakarta hingga nama sebuah pulau di Papua. Selain itu, ada 2 kapal Angkatan Laut Indonesia yang dinamai sesuai namanya. Kapal pertama adalah KRI Yos Sudarso 351, sebuah fregat kelas Riga yang ditugaskan pada tahun 1963 dan pensiun pada tahun 1986. Kapal kedua adalah kapal fregat kelas Van Spek bekas Belanda bernama KRI Yos Sudarso yang masih aktif di armada hari ini.
Pemerintah Indonesia kemudian menaikkan pangkatnya menjadi Laksamana Muda TNI Anumerta Yos Sudarso dan diberi gelar pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 085-TK-1973 tanggal 6 November tahun 1973. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.